Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Shalom semuanya, Happy Sunday. Selamat datang di ibadah online bersama GBI House of Praise dan GBI Widuri. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jason Ong. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI House of Praise dan GBI Widuri. Senang kembali kita pada hari ini bersama keluarga kita, boleh sama-sama beribadah, dan tentunya kita hadir beribadah pagi hari ini mungkin bersama dengan suami dan istri, bahkan anak-anak kita. Dan untuk itu mari kita datang beribadah dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Banyak kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan berikan di hidup kita, dan bagian kita pagi hari ini atau hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, boleh saya mengajak sama-sama kita bangkit, lalu kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Tuhan baik, katakan amin.
hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Oh, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, kami berterima kasih, kami bersyukur hadapan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Sama-sama angkat dua tangan kita. Ku berangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Oh, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, Yesus baik, sangat kasih setianya tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setianya. Boleh hanya jemaat saya katakan, dia baik, dia baik, dia ya sangat baik, kasih setianya. Dia baik, dia baik, sangat baik. Oh, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Haleluya. Ku tinggikan
kami tinggikan, kami puji namamu Yesus. Atas perbuatanmu yang ajaib, atas perbuatanmu yang dahsyat, oh kami bersyukur. Segenap hati kami, segenap hidup kami menyembah Kau. Haleluya, haleluya, terima kasih. Buat kebaikan-Mu yang tiada berkesudahan, oh Bapa. Oh terima kasih, oh segala pujian sembah bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya, terima kasih buat pribadi-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu Bapa. Yang kami rindukan, yang kami nantikan adalah pribadi-Mu, kehadiran-Mu di tengah kami, kehadiran-Mu ya Roh Kudus menjamah kami. Setiap kami yang merindukan-Mu, setiap kami yang bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Mari saya mengajak saudara yang di rumah, bolehkah kita mengangkat kedua tangan kita? Korashandara mata kalana maso, kiriando ya sandara namo, kiria sandara nana mase, korashabara mata kalana nana kuriando ya sandara namo, kiria sandara ora shabarara barara mata karara mayaso kuriala mata kandara barara mata karara maso ora shanara mata karara barara kuriala barara basandara hiriandara maso. Dalam segala keadaan yang kami yakini bahwa kasih-Mu tiada berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Janji-Mu sempurna, kami percaya tiada berubah, tiada berubah. Shandala bata kalala masuk, shandala mata kalala mata. Mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan kepadamu ya Allahku. Kami bermasmur bagi-Mu, kami mau bernyanyi bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku, dengan segenap hati kami.
dengan segenap kekuatan kami. Kami menyembah-Mu dengan segenap jiwa kami Tuhan. Mau bersyukur dan selalu bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Shakararamanta kararamayaso. Ora shandalaramanta karararamase. Kuriaramanta kararabalabalabalabalabanta kararabalabalabalas. Kuriaramalabalabalabalabalabalabala. Di hadirat-Mu Tuhan. Korea sandalalam. Kuasa-Mu dapat dan sanggup menjamah, mengubahkan, memulihkan, menguatkan setiap hati kami. Oh, yang berserah, yang berharap, yang berseru, yang percaya kepada nama-Mu. Oh, yang dapat dan yang sanggup melakukan segala hal dalam hidup kami. Kami percaya banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Namun kesetiaan Tuhan yang kami temukan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan di dalam ketidaktaatan, ketidaksetiaan kami, Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Tuhan menolong kami, membawa setiap kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, gereja Tuhan, setiap umat-Mu yang hari ini kami datang dalam pengharapan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau sebab yang kami temukan, yang kami percaya, Engkau hidup, Engkau nyata, Engkau ajaib, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa. Allah kekuatan di hidup kami. Firman-Mu berkata, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkat-Mu itulah penghiburan kami. Engkau menjadi bagian kami. Engkau yang kami andalkan. Engkau satu-satu Allah yang kami percaya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, sekalipun badai menghadang di dalam namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya bukan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Boleh sama-sama katakan puja. Sekalipun ku
takut, sebab kemurahan-Mu sertaku. Sepanjang hidupku takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya bukan setia sampai akhir hidupku. Mengasihi Engkau takkan berhenti, takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya bukan setia sampai akhir hidupku. Mengasihi Engkau. Ajar kami untuk selalu setia, oh, dan beri hati, beri hidup yang mengasihi Engkau lebih dari apapun, sebab Engkau Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita sama-sama. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya bukan setia sampai akhir hidupku. Mengasihi Engkau, mengasihi Engkau. Oh, kami sembahkan, kami sembahkan. Mari yang mengasihi Tuhan, kami datang membawa hidup kami. Korasakalamatakan, korasababa, hidup yang Kau kasihi. Korashandalamatakan dalalama, kurialababababa, shandalalabadalabada, korashandalalama. Haleluya. Korashabababababa, kidalalabatakan dalalamaso, kiriashandalalabada, koharamashabalalamoso, kiriandalalamaso. Haleluya. Kau hadir di hidup kami, Kau ada di tengah kami. Korashandalala, Kau yang setia, Kau setia, Kau yang setia bagi kami. Haleluya. Shandala mata kalala malala basandala. Mari saya mengajak saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama. Korashandala mata kalala mot, bawa pujian penyembahan-Mu. Korashandala mata, biarlah manis Engkau dengar, biarlah manis Engkau dengar. Segala pujian, segala pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Oh, sebagai dupa yang harum, sebagai dupa yang harum, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu Tuhan. Oh, menyukakan hati-Mu, sebab itu kerinduan-Ku menyenangkan-Mu.
selalu senangkanmu, selalu menyenangkanmu. Tuhan Yesus, Kau baik, sungguh baik, teramat baik, tiada berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekalipun daging habis lenyap, tetapi Engkau adalah Tuhan yang mencari bagian kami, yang tidak akan pernah diambil, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, di tengah badai kami menemukan kuasa Tuhan yang bekerja dan pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya, yang indah pada waktu. Dan segala sesuatu yang Tuhan jadikan hidup kami adalah baik, sangat baik. Dan kami akan terus memperkatakan firman Allah di hidup kami. Kami mempercayai firman Allah. Kami mempercayai setiap perkataan-perkataan-Mu. Kami memegang perintah-Mu dan kami lakukan di kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami, ajar kami. Korasyakarabatakan, korasyabababa, korasyandalamatakan dalam, kiralamasyabababa, syandarabatakan dalamatakan, korasyakarabatakan, kiralamasyabababa. Kuatkan setiap lutut yang goyah. Dan teguhkan setiap kami dalam segala keadaan kami. Tuhan Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan Immanuel, Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan Immanuel, Tuhan yang menunggal, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkediaman di hidup kami. Immanuel, Immanuel, Allahku beserta dengan kami. Tuhanku beserta dengan setiap kami. Korasyakarabata, korabababa, korasyatakanara, kinarabasyababa, syakarabatakan, kuriarabasyandalara, kinarabatakanara. Mari saya mengajak saudara masing-masing pribadi dengan Tuhan. Mulai saat ini saudara memperkatakan firman Allah di hidup saudara dan mempercayai Allah dan bukan realita hidup yang saudara sedang alami, yang saudara sedang hadapi. Ya mungkin kesulitan, ya mungkin hal-hal yang tidak baik yang sedang kau alami. Tapi kita punya Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak curang, Tuhan yang tidak pernah berdusta. Ya, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Kami menyembah-Mu. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, bukan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Takkan berhenti, takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, bukan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau, mengasihi Engkau.
katakan Yesus. Yesus. Shalom teman-teman, apa kabar? It is such a joy and a privilege to be here today. Sangat senang saya berada di sini hari ini. Thank you Pastor Suhana and the leaders of GBI Widuri and GBI Hope for this opportunity to share with you the Word of God today. Terima kasih Pastor Suhana dan pemimpin-pemimpin di GBI Widuri dan GBI Hope untuk kesempatan melayani saudara. So my friends, what is the most powerful and the most effective prayer? Jadi saudara, apa sih doa yang paling efektif, yang paling berguna? For today's topic, we're going to be talking about prayer, the key to our restoration. Hari ini tema saya adalah tentang pemulihan lewat doa kita. Before we begin, let us pray. Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your presence with us today. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu bersama kami hari ini. Jesus, come and teach us your word. Yesus, biar Engkau sendiri yang datang mengajarkan kami firman-Mu. Bring conviction by your Holy Spirit. Insyafkanlah hati kami oleh karena Roh Kudus-Mu. Let there be transformation and restoration in our life today. Biar terjadi transformasi dan pemulihan di dalam kehidupan kami hari ini. Thank you for your love and your provision. Terima kasih atas kasih-Mu dan penyediaan-Mu. And in Jesus' name, all the God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amen. Okay, if you have your Bibles with you, may I ask you to turn to Matthew chapter 6, reading from verse 5 to 13. Bisa sama-sama kita lihat di firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, that they have their reward. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut the door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. And when you pray, do not use the vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Verse 9. In this manner, therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
When Jesus teaches us to pray, Sewaktu Yesus mengajarkan kita cara berdoa, He says, "In this manner, therefore pray." Dia berkata, karena itu berdoalah demikian. My friends, this is not a suggestion. Saudara, ini bukan cuman sekedar suatu arahan ya. This is a command according to Jesus. Tetapi ini adalah perintah dari Yesus sendiri. So Jesus said, when you pray, pray like this. Jadi Yesus sedang berkata, jikalau engkau mau berdoa, berdoalah demikian. Pray according to His commands and pray according to the context of Scripture. Berdoalah sesuai dengan aturannya dan sesuai dengan konteks di dalam firman Tuhan. Why is this so important? Kenapa ini sangat penting? We need to ask ourselves this question. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Do we pray to fulfill God's will, or do we pray to fulfill our own desire? Kita berdoa untuk menggenapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita sekedar berdoa untuk memenuhi ambisi kita sendiri. There's nothing wrong for us to pray and request for things from Jesus. Nggak ada salahnya pada saat kita berdoa permintaan terhadap Yesus. But we must take note. Tetapi kita harus sadar, The personal ambitions of man is actually covetousness. ambisi pribadi seorang manusia sebetulnya adalah suatu keinginan yang tidak tercapai. How do we know that? Because Jesus said in the Bible, "For my thoughts are not your thoughts, nor are my ways your ways." Sebab firman Tuhan berkata, caraku berbeda dengan caramu dan jalanku berbeda dengan jalanmu. We must remember that the Lord's Prayer should not be taken lightly. Kita harus ingat dan sadar doa Allah Bapa kami ini tidak bisa sembarangan dipakai. We should not say like 20 Our Father for the sake of chanting and hoping that when we do that, something might happen. Kita nggak bisa mengambil doa Allah Bapa kami ini sebagai suatu jimat ya, diulang-ulangi 20 kali sehari dan berharap akan terjadi suatu mukjizat. Because the Bible teaches that we should not chant or pray in vain repetitions like the heathen. Sebab firman Tuhan di sini dikatakan, sewaktu engkau berdoa janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. So when we pray, what should be our attitude when we come before God? Jadi pada saat kita datang di hadapan Tuhan berdoa, bagaimana sih sebetulnya posisi cara hati kita? In Luke chapter 18, verse 9 to 14, then Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness and scorned everyone else. Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other was a despised tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer: "I thank you, God, that I am not like other people, cheaters, sinners, adulterers. I'm certainly not like that tax collector. I fast twice a week and I give you 1/10 of my income." Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Verse 13, but the tax collector stood at a distance and dare not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "O God, be merciful to me, for I am a sinner." I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menegada ke langit.
melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Firstly, we need to understand that humility should be our posture in prayer. Jadi kita harus menyadari kerendahan hati adalah suatu sikap yang paling penting pada saat kita mau memulai doa. Why is that so? Kenapa? Because in the Bible, Jesus says, I will resist the proud. Sebab firman Tuhan berkata, Yesus berkata, aku akan menentang yang sombong. Imagine this, if Jesus is resisting our prayers, do you think our prayers will be answered? Bayangkan saudara, kalau Yesus sendiri yang menentang doa kita, bagaimana doa kita bisa terkabul? So the most important thing is to come before God with a very humble heart. Jadi yang terpenting adalah datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. So what does it mean to come before Christ in a humble heart? Apa sih artinya datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati? We must be humble enough to recognize our sinful nature and purpose in our hearts to repent from it. Kita harus dengan kerendahan hati mengenal tabiat dosa alami kita, dan dengan satu tujuan di dalam hati kita untuk bertobat. And this is what Jesus said, a broken and contrite heart I do not despise. Dan firman Tuhan berkata, hati yang buruk dan hancur aku tidak akan menolak. So in our humility, we need to come before God to know our sinful nature and repent from it. Jadi dengan kerendahan hati kita harus datang di hadirat Tuhan, menyadari kesalahan kita sendiri dan bertobat. Okay, now let us proceed to the Lord's Prayer. Ayo kita sama-sama masuk di doa Allah Bapa kami. Verse 9 says, Our Father in heaven, hallowed be your name. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, kudus adalah namamu. Why did Jesus start the prayer in such a manner? Kenapa sih Yesus mulai doa dengan kalimat ini? In Psalms 99 verse 3, the Bible says, Let them praise your great and awesome name. Your name is holy. Mazmur pasal 99 ayat 3, firman Tuhan berkata, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Namamu adalah kudus. As children of God, it is very important for all of us to know and understand that the name of God is holy. Sebagai anak-anak Tuhan, sangat penting untuk mengetahui dan mengenal secara pasti nama Allah Bapa kita itu kudus. And how holy is that holy? Seberapa kudus dia? Revelations chapter 4 verse 8 says, And the four living creatures, individually having 6 wings, were full of eyes all over and within, underneath their wings. And day and night they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and who is to come. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kudus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. You see, my friends, the angels, when they fly past the face of God, they never say, grace, grace, grace. Suatu keempat makhluk ini berterbang sekeliling ke tata Tuhan. Mereka tidak pernah berkata, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. They never say, prosperity, prosperity, prosperity. Mereka tidak berkata, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. They never said, healing, healing, healing. Mereka tidak berkata, kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan. All they said day and night was, holy, holy,
holy. Yang cuman mereka perkatakan siang sampai malam cuman kudus, kudus, kudus. Because no matter how they look at God, that's all they can see. Sebab bagaimanapun di sudut pandangan apapun mereka sewaktu melihat Tuhan, cuman itulah yang mereka lihat. The character and the name of God is holy, holy, holy. Karakter dan nama Tuhan sendiri yaitu kudus, kudus, kudus. So why is it so important that the child of God need to know that his Father is holy? Kenapa sangat penting buat anak Tuhan menyadari Allah Bapanya itu kudus? The children of God must have the same DNA as God. Sebab anak Tuhan harus mempunyai DNA yang sama dengan Allah Bapanya. What do I mean? Apa sih artinya? It means that if we call ourselves the child of God, we need to have the character of God. Artinya kalau kita mengaku diri kita sendiri sebagai anak Tuhan, ya kita harus menyerupai di dalam karakter dan tingkah laku kita. And what is the character of God? Dan karakter Tuhan itu semacam apa? It is to reflect Christ. Ya karakter itu yaitu menyerupai Yesus Kristus. The Bible states very, very clearly, Firman Tuhan sangat jelas tercatat. be holy because I am holy. Engkau harus hidup kudus sebab aku adalah Allahmu yang kudus. This is a confirmation that we cannot continue living in sin and call ourselves the children of God. Ini adalah suatu konfirmasi yang kita tidak bisa seenaknya mengaku kita itu anak Tuhan sedangkan hidup kita tidak kudus. You cannot continue to watch pornography and call yourself a child of God. Kita tidak bisa terus menonton pornografi dan mengaku sendiri kita anak Tuhan. You cannot continue to commit adultery and call yourself the child of God. Kita tidak bisa seenaknya berzina terus, tidak mau bertobat dan mengaku diri kita sendiri anaknya Tuhan. You cannot continue to be LGBT and says that I am a child of God. Kita juga tidak bisa seenaknya mempraktekkan LGBT dan mengaku-ngaku diri sendiri akulah anak Tuhan. Why? Kenapa? Because a child of God must have the character of their father. Sebab anak Tuhan harus mempunyai karakter yang sama menyerupai Allah Bapanya. So why is it that Satan continues to tempt us to sin? Kenapa sih setan itu berjuang terus untuk membuat manusia berdosa? Isaiah 59 verse 2. Yesaya pasal 59 ayat 2. But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar doamu ialah segala dosamu. When the Bible says God hide his face from us, what does that mean? Sewaktu firman Tuhan berkata Tuhan menyembunyikan dirinya terhadap kita, apa sih artinya? It means his presence is not with us. Artinya hadiratnya tidak akan bersama kita. When we continue to live a sinful lifestyle, we are cut off from God. Jikalau kita terus-menerus berbuat dosa, tidak mau bertobat, artinya kita dipisahkan, diputuskan dengan Tuhan. And when we pray, he will not hear us. Dan pada saat kita berdoa, dia tidak akan mendengar. So what should we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? Romans 6:12-13. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its lusts and passions. Do not go on offering members of your body to sin as instruments of wickedness, but offer yourselves to God in a decisive act as those alive, raised from the dead to a new life, and your members, all of your abilities, sanctified and set apart as instruments of righteousness yielded to God. Roma pasal 6 ayat 12-13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. My friends, our restoration with God
can only be achieved through our sincere repentance and our decision to walk in obedience and holiness. Saudara, pemulihan di antara kita dengan Tuhan cuman bisa terjadi lewat pertobatan yang murni, yaitu kita harus memilih dengan tegas untuk berjalan di dalam ketaatan dan kekudusan. We must make a decisive decision to put in more effort daily to consistently restore our fallen nature and to reflect the character of Christ. Artinya kita harus selalu berjuang secara konsisten untuk memulihkan kembali dosa alami tubuh kita yang fana agar hidup kita taat kepada Tuhan. Okay, now we proceed to verse 10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. This is what Jesus is teaching us. Inilah yang diajarkan Yesus kepada kita. 1 John 2:15 says, do not love or cherish the world or the things that are in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. So your kingdom come and your will be done does not mean that we must love this world. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan berarti engkau harus mengasihi dan mengejar terus dunia ini. So what if we continue to chase after the money, the power, and the lust of this world? Jadi apa yang akan terjadi kepada diri kita kalau kita terus mengejar uang, keserakahan, hawa nafsu yang ada di muka bumi ini? In James 4:4 the Bible says, you are like unfaithful wives, having illicit love affairs with the world and breaking your marriage vow to God. Do you not know that being the world's friend is being God's enemy? So whoever chooses to be a friend of the world takes his stand as an enemy of God. Kamu itu ibaratnya seperti istri yang tidak setia, yang mempunyai hubungan gelap dengan dunia dan menghancurkan perjanjian pernikahanmu kepada Tuhan. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia sudah menjadikan dirinya musuh Allah. So God is being very, very clear. Jadi ini sangat jelas ya saudara. There's no need for us to find any more loopholes. Nggak ada. Kita tidak perlu mencari sana, mencari sini. There's no need for us to find any more excuses. Kita tidak perlu mencari alasan lagi. You have a choice. Tapi kita punya You pilihan. can chase after Jesus Kita mau mengejar Yesus Kristus and be a child of God, dan menjadi anak Tuhan, or you can chase after this world atau kita bisa mengejar terus dunia and ini become an enemy of God. dan menjadi musuhnya Tuhan. So how do we know for sure that the kingdom of God is not here on this earth? Jadi kita gimana bisa tahu secara pasti kerajaan Tuhan gak ada yang hubungannya dengan dunia ini? Okay, in case for the some of you that are still not so sure, let us turn to John chapter 18 verse 36. Mungkin khusus untuk orang-orang yang masih berpikir enggak kerajaan Tuhan itu ada di dunia ini. Ayo sama-sama kita lihat di Yohanes pasal 18 ayat 36. Jesus replied, "My kingdom is not of this world, nor does it have its origin in this world. If my kingdom were of this world, my servants would be fighting hard to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not of this world." Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan di dunia ini." So my friends, our focus should not be about the wealth, the health, and the prosperity of this world. Jadi saudara, fokus kita tidak seharusnya tentang kemakmuran, kesembuhan, semua yang ada di muka bumi ini.
we need to invest in eternity. Kita harus mulai investasi di kekekalan. Jesus said, focus on the things above, not of the things of this world. Yesus berkata, fokus kepada hal-hal yang ada di atas, yaitu kekekalan. And how do we do this? Caranya gimana kita bisa Matthew melakukannya? 6:33. Matius pasal 6 ayat 33. But first and most importantly, seek His kingdom and His righteousness, which is His way of doing and being right, the sanctification, the attitude and the character of God and holiness, and in all these things will be given to you also. Tetapi berjuanglah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya berbuat benar dan menjadi benar di dalam tingkah laku dan karaktermu. Artinya hidup di dalam kekudusan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So what is Jesus teaching us? Apa sih yang diajarkan Tuhan Yesus? Jesus says we must purpose to have the character of God, we must be sanctified and set apart, and we must be obedient unto holiness. Artinya berjuanglah dengan satu tujuan, yaitu karaktermu menyerupai karakter Tuhan, dipisahkan, dikhususkan, menjadi taat, hidup dalam kekudusan. Jesus is very clear. Sangat jelas. There's no need to question anymore. Tidak perlu lagi kita bertanya-tanya. Jesus says to us there's no need for us to demand for wealth or riches. All we have to do is to abide by His precepts and His laws. And when we do that, He says all these things will be added unto us. Yesus berkata sangat jelas, kita tidak perlu nuntut tentang kemakmuran, kekayaan. Kita cuma perlu melekat dan taat kepada firman dan hukumnya. Dan Tuhan berkata, Tuhan berjanji semua itu yang kau perlukan akan ditambahkan kepadamu. What does that mean? Apa sih artinya? When we chase after holiness, Sewaktu kita mengejar hidup kudus, when our character and our lives are right before God, sewaktu karakter dan tingkah laku kita benar menyerupai karakter Tuhan, there's no need for us to chase after wealth anymore. nggak perlu lagi kita mengejar kekayaan lagi. Jesus says all these things shall be Yesus added unto you. berkata semua itu akan ditambahkan kepadamu. That means we don't chase after wealth. Artinya kita tidak perlu mengejar kekayaan lagi. Wealth will chase after us. Amen. Tetapi kekayaanlah yang akan mengejar kita. Yang setuju katakan amin. Okay, let us move to the next verse, verse 11. Ayo berikutnya di ayat 11. Give us this day our daily bread. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. What is give us this day our daily bread? Apa sih artinya? The daily bread in Greek is called epioseos. Ini makanan kami yang secukupnya. Di bahasa Yunani kuno itu adalah epioseos. It means what is necessary for our existence, and this only occurs in the Lord's Prayer. It refers to God's provision that is needed for each day. Artinya adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk cuman sekedar sehari itu saja. Dan kata-kata ini cuman muncul di doa Bapa kami, ya. Artinya penyediaan yang cukup untuk buat sehari itu. So it means when we pray, we do not say, Lord, give me more money, give me more wealth, give me more power. Jadi artinya pada saat kita berdoa, kita tidak seharusnya minta kepada Tuhan, beri aku lebih banyak harta, lebih banyak kekayaan, lebih banyak kuasa. When we say, give us this day our daily bread, it means epioseos. Sewaktu kita berkata, berikan kepada kami pada hari ini makanan yang secukupnya, yaitu epioseos. That means let this daily bread be sufficient for me for today. Artinya apapun yang kita minta cuman sekedar untuk cukup buat sehari doang. This reminds us when the Israelites were in the desert and when God gave them manna for the day. Ini mengingatkan kepada kita sewaktu orang-orang Israel yang ada di padang gurun, yang Tuhan memberi kepada mereka mana
So when they were greedy and started to gather more than what they needed for the day and left it for the next day, it turned into maggots. Jadi sewaktu mereka mulai serakah, mengambil dan menyimpan melebihi yang cukup buat hari itu, tiba-tiba roti mana itu menjadi ulat. So Jesus teach us very simple and straightforward request from God. Jadi permintaan Yesus yang diajarkan Yesus sangat sederhana, sangat singkat. He never say, give me more. Dia tidak pernah ajarin kita untuk doa minta lebih banyak. He says, give me what is sufficient for me today. Kita diajarkan minta secukupnya untuk sehari itu doang. So based on this simple understanding of scripture, we know that Jesus never teach us prosperity gospel. Jadi begitu sederhana, dengan pengajaran yang begitu mudah kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita teologi kemakmuran. Jesus never teach us to pray more money, more blessing. Tuhan Yesus tidak pernah minta kita berdoa, minta duit lebih banyak lagi, berkat lebih banyak lagi. Jesus says, give me what is enough for today. Yesus berkata, mintalah yang secukupnya buat sehari itu. So how do we do this in a biblical application? Caranya bagaimana kita bisa mempraktekkan ini? In Philippians 4:6-7, the Bible says, do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition, indefinite requests, with thanksgiving, continue to make your wants known to God, and God's peace shall be yours, that tranquil state of a soul assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God and being content with its earthly lot, our portion in life, of whatever sort that is, that peace which transcends all understanding shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Janganlah kamu ketakutan, khawatir atau gelisah tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan menjadi milikmu. Keyakinan akan keselamatanmu nyata oleh karena Yesus Kristus. Sebab itu engkau tidak lagi takut. Sebaliknya merasa puas terhadap bagian dan porsimu di dunia ini apapun itu. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So when we pray, what should be our attitude? Jadi pada saat kita berdoa, bagaimana sih kita harus bersikap? We should say something like this. Kita seharusnya berdoa sedemikian. God, do not withhold your provision from me. Tuhan, jangan berhentikan penyediaanku. Or give too much in case I fall into sin. Jangan juga memberi kepadaku terlalu banyak sampai aku berbuat dosa. When we pray, we only ask for what is enough for us for the day. Sewaktu kita berdoa, kita cukup meminta secukupnya buat seharian itu. It is written in the Bible, Jesus says, no good thing will I withhold from those who walk uprightly. Tuhan sudah berjanji hal-hal yang baik selalu akan terjadi kepada orang yang hidupnya benar. So, when we pray, we should not be always coming to Jesus with a list of our requests and our desires. Jadi sewaktu kita berdoa, kita tidak seharusnya datang di hadapan Tuhan dengan satu daftar semua kemauan kita dan kita minta terus dan nuntut terus. We must take note that the covetous will never have peace. Kita harus sadar orang yang serakah itu tidak pernah ada damai sejahtera.
Even for the 10 years of battling cancer, I never come before God and say, Jesus, you must heal me, you must heal me. Bahkan 10 tahun saya berjuang melawan kanker, tidak pernah sekalipun saya nuntut kepada Tuhan, datang di hadiratnya, Tuhan engkau harus sembuhkan aku, engkau harus sembuhkan aku. According to the word, it says we must be content with our earthly lot and with our portion in life. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan di sini, kita sebaliknya harus merasa puas terhadap bagian dan porsi kita masing-masing di dunia ini, apapun itu. And when I choose to obey His word, Pada saat aku taat kepada firman yang satu ini, I only say to the Lord, Jesus, if this is my portion, then so be it. aku cuman berkata, Tuhan, jikalau ini adalah bagian dan porsiku sesuai dengan rancanganmu. Don't get me wrong, my friends. I never say, God, give me cancer. Jangan salah sangka ya, saya tidak pernah berkata, Tuhan, berikan aku kanker ya. All I'm saying is, Lord, if this is the test and the portion that I must go through, then let your will be done. Tetapi apa yang saya maksudkan adalah, Tuhan, jikalau ini adalah bagian dan porsiku yang engkau izinkan, jikalau ini adalah tantangan yang harus aku hadapi, aku akan menerimanya. And the word says, His peace shall guard my heart. Dan firman Tuhan berkata, damai sejahtera akan memelihara hatiku. That is why my heart and my mind is always at peace when I have Christ Jesus in my heart. Makanya hati dan pikiranku selalu ada damai sejahtera karena aku ada Yesus Kristus. I never have to go through depression. Saya tidak pernah tawar hati atau depresi. I never have to be angry with God. Saya tidak pernah marah sama Tuhan. All I say is, Lord, your will be done. Selalu saya berdoa, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak dan rancanganmu. If that is my portion, let your will be done. Jikalau ini adalah porsi dan bagianku, biarlah itu terjadi sesuai dengan rancanganmu. And in verse 12 it says, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Ayat 12 firman Tuhan berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matthew 6:14-15 says, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Karena jikalau kamu mengampunin kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampunin kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampunin orang, Bapamu juga tidak akan mengampunin kesalahanmu. So my friends, this is actually quite straightforward. Jadi saudara, ini sebetulnya sangat sederhana. If we forgive, God will forgive us. Jikalau kita mengampunin orang lain, Tuhan juga akan mengampunin kita. If you choose not to forgive, God will also not forgive you. Tetapi jikalau kita tidak mau mengampunin orang lain, ya Tuhan juga tidak akan mengampunin kita. So what happens when God don't forgive us? Apa yang terjadi jikalau Tuhan tidak mengampunin kita? It means we don't get to go to heaven. Artinya kita tidak diizinkan masuk surga. I hope that will be easier for us to make our decision to forgive Saya others. berharap kata-kata ini cukup mudah untuk menyadarkan kita. So what does it mean to forgive others? Apa sih artinya mengampunin orang lain? Do we go around telling people, oh, I forgive you, I forgive you? Apakah kita harus kesana kesini dan berkata, aku sudah ampunin kamu ya, aku sudah ampunin kamu ya? No, my friends. Tidak perlu, saudara. To forgive simply means you bear no resentment in your heart towards that person. Mengampunin orang artinya di dalam hatimu engkau tidak lagi marah atau dendam kepada orang yang menyakitimu. No matter what that person has done to you, no matter how that person has hurt you, you will have no resentment and no more bitterness. Apapun kesalahan yang mereka lakukan, apapun itu, engkau sudah tidak lagi marah atau kepahitan atau tidak mengampunin orang itu. So be encouraged, my friends. Jadi
kuatkanlah hatimu. When you forgive others, surely God will forgive you. Sewaktu engkau mengampunin orang lain, Tuhan pasti akan mengampunimu. And in verse 13, the first portion says, "And do not lead us into temptation." Ayat 13 firman Tuhan berkata, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. James chapter 1 verses 13 to 15 says, "Let no one say when he is tempted, I am tempted from God. For God is incapable of being tempted by what is evil, and he himself tempts no one. But every person is tempted when he is drawn away, enticed and baited by his own evil desire, lusts and passions. Then the evil desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully matured, brings forth death." Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan hawa nafsunya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. My friends, a holy God cannot partake in our sins and our abominations. Jadi saudara, Tuhan yang begitu kudus tidak akan mengambil bagian atau ikut serta di dalam dosa dan abominasi kita. When we make bad choices in life, we cannot blame God for our own mistakes. Sewaktu kita memilih jalan yang salah, kita tidak bisa menyalahi Tuhan atas kesalahan kita sendiri. Let me give you an example. Saya kasih contoh ya. In the Garden of Eden, Di ini Taman Eden, Adam and Eve, after they ate the fruit, Adam dan Hawa setelah mereka memakan buah itu, and when God found out, He asked Adam, "What happened?" dan sewaktu Tuhan tahu apa yang mereka lakukan, Tuhan bertanya kepada Adam, apa yang terjadi Adam? And Adam said, "Oh, it was the woman that you gave me Dan that told me to eat the fruit." Dan Adam berkata, itu loh wanita yang engkau berikan kepadaku. Dia yang menyuruh aku memakan buah itu. What's he saying? Apa sih yang dia maksudkan? It's not my fault. Itu bukan salahku. It's Eve's fault. Itu salah Hawa. And when God asked Eve, Dan sewaktu Tuhan bertanya kepada Hawa, "What happened, Eve?" apa yang terjadi Hawa? And Eve said, Dan Hawa menjawab, "It's not me. bukan kesalahan It was the serpent that you made Itu that loh, told me to eat the fruit." ular yang engkau ciptakan yang menyuruh aku makan buah itu. So what happened here? Jadi apa yang terjadi di sini, saudara? These two people started blaming each other. Ini dua orang mulai saling nunjuk-nunjuk menyalahkan orang lain. They blame the serpent, Mereka menyalahkan si ular. and ultimately they are blaming God. Dan yang paling khususnya mereka menyalahkan Tuhan. Do you think that is acceptable? Apakah menurut saudara itu No, bisa diterima? Not Ya at all. tentu tidak. because they were chased out of the gardens Sebab saudara tahu kejadiannya, mereka diusir dari Taman Eden. and they were punished for their sins. Dan mereka juga dihukum atas kesalahan mereka. That's why today we are living in a fallen world. Makanya hari ini kita hidup di dunia yang jatuh. So remember, my friends, Jadi ingat saudara, a holy God cannot partake in our abominations and our sins. Tuhan yang kudus tidak akan mengambil bagian di dalam dosa dan abominasi yang kita lakukan. Galatians chapter 6 verse 8 says, Galatia pasal 6 ayat 8. "For the one who sows to the flesh, or sows to his flesh, his sinful capacity, his worldliness, his disgraceful impulses, will reap from the flesh ruin and destruction. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life." Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. My friends, we need to practice self-control. Saudara, kita harus mempraktekkan penguasaan diri.
Because by now I'm sure all of us know the wages of sin is death. Sebab saya rasa pasti semua orang tahu upah dari dosa adalah maut. Make no mistakes, my friends. Jangan salah, saudara. It is our personal responsibility to reject sin. Adalah tugas kita masing-masing, tugas pribadi kita masing-masing untuk menolak dosa. Verse 13, second portion. But deliver us from the evil one. Ayat 13 bagian kedua, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. In Psalms 91 verse 1 it says, He who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed and abide and conform and yielded under the shadow of the Almighty, whose power no foe can withstand. Mazmur pasal 91 ayat 1, orang yang berdiam dalam lindungan yang maha tinggi akan stabil, melekat, menyerupai dalam naungan yang maha kuasa. Tidak ada musuh yang sanggup melawannya. What does it mean when God says, those who remain stable and fixed under the shadow of the Almighty? Apa sih yang dimaksudkan Tuhan di sini? Orang yang stabil, orang yang melekat dalam naungan yang maha kuasa. That means we must abide to His laws, Artinya kita harus melekat kepada hukumnya, conform to His commands, kita harus menyerupai aturannya, and be yielded to His word. dan kita harus melekat kepada firman-Nya. Those who obey His commands and adhere to His laws will be victorious and triumph over every spiritual attack. Artinya orang-orang yang taat kepada aturan Tuhan terhadap hukum-hukum Tuhan akan menjadi pemenang dalam godaan apapun. You see, my friends, Satan can never defeat God's power. Dengar baik-baik saudara, kuasa setan tidak akan menang atas Tuhan. The only way Satan can harm us is to deceive us to sin. Satu-satunya yang setan akan menang atas kita adalah berdusta sehingga kita dosa. That is why whenever we sin, Satan wins. Makanya pada saat kita dosa, setan menang. In verse 13, the third portion, it says, For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ayat 13 bagian ketiga, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Why do you think Jesus ends the prayer in such a manner? Kenapa sih kok doa ini diakhirin dengan cara seperti ini? We read in Revelation chapter 1 verse 8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God, He who is and who was and who is to come, the Almighty, the ruler of all. Kita bisa baca di Wahyu pasal 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. My friends, do you know that the way Jesus ends this prayer is actually a faith booster? Saudara tahu nggak kenapa doa ini ditutup sedemikian rupa? Sebetulnya inilah cara Yesus untuk menguatkan iman kita. He's teaching us that we can trust God. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita, kita seharusnya tidak sulit untuk percaya kepadanya. Because we learn that God is the beginning and He's the end. He's the start and He's the finish. Sebab Tuhan adalah awal dan Dia adalah akhir. Dia adalah Alfa dan Dia adalah Omega. So from start to finish, God is in control. Jadi dari awal-awal sampai terakhir Tuhan berdaulat. So when we know He's in control, we Jadi, know we can trust Him. Jadi pada saat kita tahu Dia memegang kendali, kita bisa percaya kepada Dia. God is sovereign. Tuhan berdaulat.
If you cannot trust Him completely, how can you ever expect to pray effectively to God? Jikalau engkau bahkan tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bagaimana engkau bisa berdoa dengan efektif? My friends, God is sovereign and we can trust Him. Saudara, Tuhan berdaulat, Dia memegang kendali dan kita bisa percaya sepenuhnya terhadap Dia. And remember, when we pray, we cannot be double-minded. Dan ingat, sewaktu kita berdoa, kita tidak boleh dua hati. If you learn to pray the Lord's Prayer according to the context of Jesus' teaching, you can defeat depression. Saudara, jikalau engkau berdoa doa Allah Bapa kami sesuai dengan konteks yang diajarkan Yesus sendiri, engkau bahkan akan menang atas depresi dan tawar hati. You will even begin to experience restoration in your life. Engkau akan mulai mengalami pemulihan di dalam kehidupanmu. And when you continue to pray as Jesus has commanded you to pray, you will even receive more and more breakthroughs in your life. Dan pada saat engkau berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, engkau bahkan akan mulai melihat terobosan akan terjadi di dalam kehidupan. So continue to pray trusting Jesus Terus berdoa, terus percaya kepada Yesus, and experience His victorious breakthrough. dan engkau akan mengalami kemenangan dan terobosan. Shall we pray? Ayo kita berdoa. Father, we thank you for this wonderful teaching. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu yang begitu luar biasa. Let your Holy Spirit convict us to obey your word. Biar Roh Kudus yang menginsyafkan hati kami untuk taat kepada firman-Mu. Thank you for teaching us to pray. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana caranya berdoa. From this day on, Mulai hari ini ya Tuhan, I pray that Lord, you will continue to teach us to pray according to the context of your word. biarlah Engkau sendiri yang mengajarkan setiap umat-Mu cara berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Help us to have a transformation in our life. Tolonglah kami biar terjadi perubahan di dalam kehidupan kami. And give us the breakthrough that we need. Dan berilah terobosan yang setia kami perlukan. In Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen. Amin. Thank you and God bless you. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Bye. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus. Tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas,
segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.